Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Galatia Sukosalempang Putra dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar akan menjelaskan mengenai dasar-dasar jaringan. Pengenalan dasar jaringan komputer. Jadi, definisinya adalah jaringan komputer adalah sekumpulan dari peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Dibutuhkan juga aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Nah, next, manfaat jaringan komputer itu yang pertama, berbagi pakaian peralatan dan sumber daya. Yang kedua, integrasi data. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, distributing processing. Yang kelima, keteraturan atau aliran informasi. Yang keenam, keamanan data. Yang ketujuh, koneksitas berbagai jenis dan merek komputer. Sejarah perkembangan jaringan komputer itu yang pertama, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency tahun 1969. Yang kedua, ARPANET 1970. Yang ketiga, Usenet 1970 masih. Yang keempat, IRC 1988. Sistem komunikasi jaringan komputer itu yang pertama tuh jaringan komputer, terus dia melalui jaringan komunikasi data. Kemudian dia pergi sistem komunikasi. Itu kan data minimal antara dua intensitas. Model komunikasi umum yang pertama sumbernya dia berasal dari sumber ke pengirim. Kemudian di sistem pengirim itu dia menyampaikan kepada penerima dan tujuan. Nah, sistem sumbernya itu di sumber dan pengirim. Nah, kemudian nanti diolah di sistem pengirim, kemudian sistem tujuannya nanti menerima. Si penerima ini menerima dari sistem sumber. Hmm. Contoh komunikasi dari komputer ke modem itu sumbernya, kemudian jadi di jaringan telepon umum jadi olah, kemudian sistem tujuan menerima dari modem dan ke server seperti yang digambar ini bisa kita perhatikan. Komunikasi data sama sumber pengirim. Nah, jadi ada teks, ada data-data digital bit atau bit-bit, sistem analognya, kemudian diolah di sistem pengiriman, nanti penerima menerima di sinyal analog. Nah, kemudian data aliran bit dan kemudian keluar jadi teks kembali. Jenis-jenis jaringan berdasarkan koneksi atau keterhubungan ada dua, broadcast link dan point-to-point link. Kalau berdasarkan skala, local area network atau LAN, nanti saya akan menjelaskannya. Yang kedua, metropolitan area network. Yang ketiga, wide area network atau WAN. Yang keempat, internet atau internet walk. Berdasarkan topologinya, dia ada bus, star, ring, dan lain-lain. Berdasarkan protokol, ethernet, token ring, dan lain-lain. Berdasarkan arsitekturnya, dia ada peer-to-peer, client atau server, dan hybrid. Nah, ini tadi saya bilang LAN. Jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saya terhubung terletak di suatu gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer aja. Nah, jadi di LAN ini dia sangat kecil sekali jaringannya. Nah, teknologi itu Ethernet LAN dan wireless LAN. Dia contoh LAN itu seperti ini. Dia sangat kecil, koneksi antara ruangan, dalam ruangan saja. Kemudian ada MAN, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota, eh, teknologi jaringan tipikal. Contohnya jaringan tipikal baru. Jadi seperti ini. Dia antara kota. Satu sumber dia bisa ke beberapa tujuan. Kalau WAN, ini yang WAN, jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN. Jadi WAN ini lebih luas sedikit daripada LAN, yaitu dari negara sampai benua. Nah, kalau yang tadi LAN itu kan bisa antara kabupaten atau ini WAN bisa menyeluruh dari negara ke benua. Contohnya sirkuit switching, paket switching,
frame relay, asynchronous transfer mode atau ATM, jaringan wireless seluler. Nah, ini contohan. Di router bisa dari negara ke benua. Kalau LAN itu cuma kecil. Kecil. LAN itu cakupannya cukup kecil. Kalau WAN ini lebih besar daripada LAN. Internet, sekumpulan jaringan berbeda, LAN, WAN, atau keduanya yang saling terkoneksi. Itu internet. Nah, contoh internet seperti ini. Internet jangkauannya lebih luas daripada WAN dan MAN. Klien atau server, definisi server backend, penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Client atau front end, komputer yang meminta layanan dari server. Client atau server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Keuntungannya kalau kita menggunakan client atau server itu penyimpanan data yang terpusat, memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data. Jadi kalau data kita hilang itu dia bisa backup kembali. Itu kalau di client atau server. Penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Kemudian mengatur user dan sharing peralatan mahal. Keamanan lebih terjamin. Keuntungannya, biaya pembelian hardware dan software server dibutuhkan administrator jaringan. Peer-to-peer, sebuah work group di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Keuntungannya tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware atau software server, tidak diperlukan administrator jaringan. Kekurangannya itu sharing sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan, keamanannya juga tidak terjamin. Ini yang tadi hybrid, menggabungkan keuntungan jaringan klien atau server dan peer-to-peer. User dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan secara bersamaan dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Perangkat jaringan. Yang kita masuk dalam slide terakhir, perangkat jaringan. Alat pemproses, PC, printer, iPhone, laptop, PDA, mobile phone, dan lain-lain. Dengan host, itu penyedia. Network, invest card. Yang ketiga, media transmisi, kabel, kabel dan wire, twisted dan Bluetooth part, coaxial and fiber optic, wireless, antena, microwave, broadcast radio, interface, dan Bluetooth. Repair hub, bridge, switcher, router, dan gateway node. Sekian dari saya. Dan salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.